Kita tekan, tuh 2, 3. Tekan, tuh 2, 3, lepas lagi. Kalau kita nyalakan dari handphone juga sama. Kita klik, nyalakan, dia akan lepas lagi. Nyalakan, dari nyalakan, kunci. Saya menemukan ini dari web. Nyalakan kunci. Halo teman-teman, masih dengan tema door lock. Kalau pada video sebelumnya kita menggunakan controller seperti ini untuk mengendalikan elektronik door lock, mengendalikan kuncinya. Sekarang alat ini akan kita ganti dengan sebuah alat kecil, lebih murah tapi lebih powerful. Seperti ini. Dia adalah sebuah switch elektronik yang bisa dikendalikan dari jarak jauh, karena dia mempunyai wifi. Dengan wifi itu dia bisa terhubung ke internet. Karena terhubung ke internet, dia bisa dikendalikan melalui handphone dan Google Home seperti ini. Jadi komponennya ada 3 komponen utama. Yang ini adalah catu daya listrik PLN. Tersambung ke alat ini ada sisi input, sisi output. Sisi output ini tersambung ke adaptor 12 volt DC, 1 ampere, 2 ampere, tergantung besarnya solenoid yang kita gunakan. Kemudian solenoid ini sendiri, jadi 3 komponen utama: switch, adaptor 12 volt DC, dan solenoid. Dengan komponen ini kita bisa mengendalikan dengan lebih variatif, lebih jauh, bahkan bisa diprogram juga. Akses pertama kita lihat menggunakan tombol yang ada di alat ini. Kita tekan sekali lagi, dia akan kebalikan dari fungsi sebelumnya, keadaan sebelumnya. Kita tekan lagi. Dengan handphone ada Google Assistant juga, bisa kita perintahkan dengan suara. Ini hasil yang saya temukan dari web. Nyalakan kunci. Oke, menyalakan kunci. Matikan kunci. Oke, mematikan kunci. Nyalakan kunci. Matikan kunci. Baiklah, mematikan kunci. Terkadang ada delay. Bisa juga kita tekan tombol yang ada di layar. Tekan lagi. Ini internetnya lagi kurang bagus berarti. Atau dengan alat ini, hey Google, matikan kunci. Oke, mematikan kunci. Hey Google, nyalakan kunci. Oke, menyalakan kunci. Hai Google, matikan kunci. Baik, mematikan kunci. Oke.
responnya lebih lambat. Dari demonstrasi yang kita lihat tadi, jadi ada 3 cara untuk mengendalikan solenoid ini, yaitu dengan tombol yang ada di switch elektronik ini, menggunakan handphone, bisa dengan suara atau menekan tombol yang ada di layar, menggunakan Google Assistant, atau dengan perangkat Google Home ini, Google Home Mini seperti ini. Dan satu lagi, kita bisa menginstal software dari pabrikan alat ini yang bisa diprogram lebih leluasa lagi. Misalnya, salah satu contohnya, alat ini bisa diprogram sesuai kebutuhan kunci ini. Dia seharusnya biasanya dialiri listrik selama 5 detik, kemudian diputus lagi. Kalau dialiri listrik terlalu lama, ini berisiko untuk terbakar. Terlalu lama ya, kalau misalnya kita lupa beberapa menit, berapa jam tidak mematikan arus listriknya, jadi si posisinya akan terbuka seperti ini. Nah, arusnya mengalir terus-menerus, akibatnya menjadi panas. Untuk itu kita bisa men-set alat ini supaya ketika dia dinyalakan, otomatis dalam 5 detik atau berapa detik bisa kita program, dia akan putus lagi. Baik perintah itu dari alat ini, dari handphone, atau dari Google Home ini. Jadi bisa kita atur sehingga akan menjadi lebih aman. Bagaimana cara mengaturnya? Kita lihat pada tayangan berikutnya. Pilih aplikasi sesuai dengan alat yang kita pakai, lalu install dan buka aplikasi. Nah, di pojok kanan nanti ada tanda tambah. Klik pojok tanda tambah tersebut, kemudian pilih perangkat. Untuk hal ini kita pilih perangkatnya adalah electronic switch ya, yang dibulatin. Kemudian dia akan meminta WiFi, setup WiFi, username sama password. Kita masukkan, lalu kita bisa melakukan penambahan alat. Alatnya dinyalakan setelah 10 detik, dimatikan dulu 10 detik, lalu nyalakan lagi. Kita tunggu berapa saat. Nah, setelah dinyalakan, ada tombol hitam di alatnya, tahan selama 5 detik. Jadi, nah ini alat yang kita gunakan, tekan 5 detik, tahan, kemudian dilepas. Setelah dilepas nanti dia akan berkedip-kedip. Nah, kalau dia nanti sudah berkedip, ada pilihan konfirmasi bahwa alatnya memang sudah berkedip. Kita pilih, kemudian proses selanjutnya kita lanjutkan. Dia akan melakukan setup sesuai dengan data yang sudah kita masukkan. Setupnya tergantung kondisi wifi-nya juga. Kalau lancar bisa cepat. Nah, dalam proses ini sekitar 20 detik. Waktunya cukup singkat sih, dan cukup mudah ya. Nah, setup sudah selesai. Setelah setupnya selesai, alatnya terdeteksi, kita beri nama. Nah, nama ini harus kita pertimbangkan bahasa yang kita gunakan di Google Assistant kalau kita akan menggunakan Google Assistant ya. Kalau kita gunakan bahasa Indonesia, beri nama misalnya kunci, pintu, seperti itu. Tapi kalau kita gunakan bahasa Inggris di Google Assistant-nya, kita pilih door, gitu kan, key, supaya sesuai. Bagian yang penting sekarang adalah men-setup
agar penggunanya sesuai dengan karakteristik door lock. Di bagian bawah tengah klik, lalu pojok kanan atas ada inching di situ, ada yang bisa digeser warna hijau, kemudian kita geser juga waktunya, berapa lama dia akan mati setelah dihidupkan secara otomatis. Nah, setelah itu kita lihat ketika kita hidupkan dia akan menghitung 3 detik lalu mati lagi otomatis.